Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, amma ba'du. Perlu diketahui bahwa konten YouTube saya ini berisi tentang penguatan pendidikan karakter yang saya tampilkan setiap hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ayat yang kami bacakan tadi artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Alhamdulillah, pada detik ini keislaman kita masih menempel pada diri kita. Meskipun keislaman kita adalah warisan dari orang tua kita. Orang tua kita dalam keadaan beragama Islam. Tapi itu adalah suatu keberkahan yang sangat besar, melebihi keberkahan Allah yang lain. Keberkahan Islam adalah keberkahan yang sangat besar sekali. Tapi banyak orang yang tidak paham, setelah dia berislam, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah Islam itu cuma sholat? Ataupun orang Islam itu cuma puasa, atau rukun Islam semuanya itu? Perlu diketahui, menurut saya Islam diawali dengan alif adalah bermakna inqiyadu bihukmillah. Orang yang sudah beragama Islam harus tetap memegang hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam. Ada 5: wajib, sunnah, mukrah, makruh, dan haram. Kita harus memburu kewajiban dan kesunahan dalam setiap detik-detik amal perbuatan kita. Jangan sampai kita melakukan keharaman atau kemakruhan. Tapi yang kita buru adalah, itu adalah poin setiap nafas yang kita hirup dan kita keluarkan. Itu merupakan poin. Waktu kita terbatas. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Dalam surat Al-Asr, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Jangan sampai kita rugi. Belum sempat banyak ibadahnya, sudah diambilnya oleh Allah. Nyawa kita diambil oleh Allah. Jangan sampai. Yang kedua, Islam sin adalah salamatul qulub. Di samping kita tekun menjalankan kesunahan, kewajiban dari perintah Allah, kita juga harus, hati kita harus sesuai dengan perbuatan kita. Kita harus melakukan, ketika melakukan sholat, hati kita juga sholat. Ketika kita melakukan puasa, hati kita juga puasa. Jangan sampai kita sholat tapi hati kita bermaksiat, memikirkan yang lain. Ketika kita berpuasa, hati kita mengandung perbuatan hati, kemungkaran hati. Buruknya hati menempel pada diri kita. Yang ketiga, lam, luzumul
af'al. Istiqomah dalam melakukan perbuatan inqiyadu bihukmillah dan salamatul qulub, kita buat istiqomah. Karena namanya hati dan perbuatan manusia itu kadang-kadang bertambah dan berkurang. Kadang-kadang digiring setan untuk bermaksiat, kita bisa bermaksiat. Tapi terkadang kita diajak oleh malaikat untuk beribadah, kita beribadah. Oleh karena itu kita harus stabil terus-menerus melakukan perbuatan amal kebaikan, beribadah, kewajiban dan kesunahan Allah Ta'ala yang diperintahkan Allah Ta'ala. Islam alif al-ittihadu, persatuan. Jangan sampai kita tidak bersatu dalam memperjuangkan kebahagiaan dunia dan akhirat ini. Kita adalah makhluk sosial. Maka dari itu di dalam surat Al-Asr dikatakan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling menasihati, mengingatkan teman kita, mengingatkan diri kita untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai terlewatkan. Saling mengingatkan. Itu adalah alat kita untuk mempermudah mendapatkan poin-poin ibadah dari Allah. Yang terakhir adalah mim, mautun bi husnil khotimah. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Itulah yang kita kejar, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Unasnya, ujian nasionalnya kehidupan manusia adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu kita perjuangkan untuk beribadah terus menerus. Insya Allah jika 4 faktor kata alif, sin, lam, alif yang tadi saya sebutkan tadi kita lakukan dengan benar, maka yang kita harapkan adalah mautun bi husnul khotimah kita dapatkan kelak tak kala kita meninggal. Semoga kita semua kelak selalu beribadah dan kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.